Muzoma Podcast, obrolan seputar dunia edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton dan pendengar yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Bu Dita. Hari ini Bu Dita akan mengajak pendengar di rumah dan penonton di rumah untuk bertemu dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Sudah kenal ini siapa? Pasti banyak yang sudah kenal. Ya dong, dengan siapa ini? Bu Sarjila. Oke Bu Sarjila, selamat datang di sini. Waalaikumsalam. Nah, Bu Sarjila, mungkin ada di antara siswa-siswa yang selama ini belum pernah tuh diajar oleh Bu Sarjila. Sekarang coba kita minta Bu Sarjila untuk memperkenalkan diri. Monggo Bu. Halo anak-anak di rumah, Assalamualaikum. Nama saya, udah kenal toh? Ibu Sarjila, saya guru kelas 2. Oke, Bu Sarjila sekarang mengajar di kelas 2 apa Bu? Saya mengajar di kelas 2 Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk diketahui di SD Muhammadiyah Melangi ini ada 3 rombel, jadi kelas A, B, C. Nah, kalau Bu Sarjila sekarang mengajar di kelas 2 Ali bin Abi Thalib. Itu kelas 2A ya Bu ya? 2A. Nah, selama di SD Muhammadiyah Melangi kelas 2-nya udah berapa tahun ini Bu yang terakhir ini? Kira-kira udah 15 tahun ya saya di kelas 2. Di kelas 2 udah 5 tahun. Kalau jadi guru dari tahun berapa itu Bu Sarjila? Saya mulai jadi guru tahun 1982. Wah, jadi anak-anak belum lahir ya. Dari tahun 1982. Berarti Bu Dita masih umur 2 tahun tuh. Masih belajar jalan lah istilahnya. Nah, kalau di SD Muhammadiyah Melangi, Bu Sarjila sudah berapa tahun menjadi ya Bu? Kira-kira 41 tahun ya. Wah, hebat, ya, 41 tahun. Ya. Seumuran saya itu. Sekarang ya, kalau kami guru-guru di sekolah itu memanggil Bu Sarjila ini dengan sebutan Uti. Mengapa? Karena memang sekarang ini yang banyak diajar oleh Bu Sarjila di sekolah itu ya anak-anaknya dari murid Bu Sarjila gitu. Jadi dulu yang orang tuanya diajar oleh Bu Sarjila udah lulus, udah menikah, lalu punya anak-anaknya di sini juga. Bahkan beberapa rekan guru itu ada malah muridnya Bu Sarjila dulunya, seperti Bu Iyo gitu ya Bu ya, Bu Imu. Nah itu dulu muridnya Bu Sarjila semuanya. Nah Uti bisa nggak tuh menceritakan pengalaman Uti waktu awal-awal mengajar di SD Muhammadiyah Melangi, baik itu tentang siswanya, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Monggo Uti. Ya. Waktu pertama kali saya masuk di SD ini tahun 1982 ya, itu memang di sini tuh muridnya sudah banyak. Wah, hebat. Satu kelas itu saya masuk itu mengajar di kelas 4. Satu kelas itu muridnya 58 satu kelas ya. Kemudian gedungnya belum seperti ini, masih jelek. Kemudian batasnya itu selintru ya, tahu selintru? Saya enggak deh. Oh, apa ya namanya? Sekat dari. Ada sekat. Dari harbet itu, dari bawahnya itu ada lubangnya. Karena anaknya terlalu banyak, maka kalau pas diajar itu anak-anak sering bermain lewat bawah itu. Dari kelas 6 sampai kelas 1 bawahnya berlubang. Jadi mainnya lewat bawah pintu tadi ya, selintru ya, zaman dulu namanya selintru. Kalau hujan gimana itu Ti? Ya. Becek dong. Iya becek, makanya kalau hujan itu banyak genteng-genteng yang bocor. Kemudian lantainya masih dari apa itu? Ubin ya. Nanti kalau ada air yang jatuh itu berlubang-lubang. Nah itu ya. Kemudian tapi alhamdulillah memang muridnya sejak dulu itu banyak. Ya. Kemudian tahun 2090 berapa itu ya, saya lupa itu, kelasnya dibagi 2, yang satu di sebelah utara itu yang sekarang untuk TK Aba ya,
Kemudian itu kelas 3 dan 4. Kemudian yang menghadap ke sini yang bawah itu untuk TK. Kemudian pas yang kepala sekolahnya Pak Samino, kemudian dipindah lagi ke selatan semuanya, yang sebelah utara untuk TK, SD-nya jadi satu di sebelah selatan. Alhamdulillah akhirnya bisa akhirnya, berkembang seperti iya, sekarang ya Ti ya. Sekarang udah ya lantai 2 ya. Alhamdulillah SD kita banyak berubah, banyak terus bersinar. Terus bersinar, guru-gurunya sudah banyak, muridnya juga sampai sekarang sudah alhamdulillah masih banyak. Ya. Tentu saja itu berkat guru-gurunya yang terus semangat ya, ya Tia, semangat memberi ilmu kepada anak-anak, terus semangat untuk mengupgrade dirinya. Saya kenal Uti ini itu loh, ketika sedang diklat Kurtilas ya. Diklat Kurtilas itu kira-kira tahun 2013 atau 14 gitu ya Tia. Di SMA Uti. Bayangin, Uti yang sudah sepuh bawa laptop. Wah, lalu saya kebetulan sekelompok tuh sama Uti. Uti, ini ada tugas ini, wah kita ngerjain bareng. Wah, Uti ya ngerti pakai laptop, keren kan? Padahal zaman dulu ya istilahnya udah sepuh tapi tetap melek informasi, melek IT. Ya, hebat Uti. Dan untuk diketahui juga di masa pandemi seperti ini, Uti bisa Google Classroom, bisa bikin video pembelajaran, bisa bikin itu loh, pakai Canva juga loh. Nah, jadi anak-anak yang di rumah jangan kalah semangat, harus tetap belajar dengan semangat, harus belajar informasi, teknologi, jangan mau kalah ya sama Uti yang sudah sepuh ya. Nah, lalu Uti punya berapa anak Ti? Saya mempunyai 3 anak, yang 2 sudah menikah, kemudian yang 1 semester 7. Yang 2 itu sudah punya anak. Yang pertama itu 1 kemarin juga alhamdulillah sekolah di sini, alhamdulillah juga dapat juara ya budidaya. Hebat sih. Nara ya Tia. Nara. Kemudian yang anak nomor 2 itu anaknya udah 2, yang besar itu sekolahnya di sini sekarang baru kelas 4. Jadi kalau berangkat sama Utinya, pulang juga diantar Utinya. Kalau bangun kesiangan tinggal aja dia. Diantar sama ibunya. Nah, yang bikin saya salut sama Uti ini apa? Uti ini membesarkan anak-anak itu sesuai dengan minat bakat, sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan bakatnya masing-masing, tidak ada pemaksaan. Anak ini harus jadi guru, anak ini harus jadi perawat, harus jadi polisi, tidak. Tapi anak itu masing-masing dia mempunyai bakat apa, sama Uti disalurkan. Seperti yang pertama itu ya, yang pertama kerja, dia sukanya tata boga ya Ti ya. Mbak siapa Ti? Mbak Nani sukanya tata boga, lalu kerjanya di mana Ti? Di Pasle, merias kue-kue kue ulang tahun. Wah, menyenangkan sekali loh, kerja sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua, sukanya apa Ti? Juga boga. Ini kebetulan di BLK ya Ti ya? Di Balai Pelatihan Kerja. Di Bantul, alhamdulillah. Sudah PNS juga. Lalu yang ketiga, kuliahnya bahasa, ya? Bahasa, hebat kan bahasa dan seni. Dan di rumah Uti itu ada gamelan. Nah, jadi putu-putunya itu kalau di rumah main gamelan, menyenangkan sekali loh. Pokoknya hidup itu harus seimbang ya Ti ya. Iya, dinikmati. Senang pelesir juga Uti sampai sekarang masih suka ke pantai, ke gunung sama anak-anak dan cucu-cucu menghabiskan akhir pekan ya Ti ya. Alhamdulillah Uti di umur yang sekarang sudah menginjak umur 59 tahun masih terus semangat untuk memintarkan anak-anak kita, memajukan sekolah, dan tinggal tahun depan sudah purna Ti ya. Wah, kami akan selalu bilang nanti. Insya Allah kalau diberi umur panjang. Amin. Pokoknya semoga walaupun Uti tetap purna, tetap ingat kami yang ada di sekolah, tetap ingat anak-anak, dan Uti juga selalu dilimpahi kesehatan. Amin ya Allah. Berkumpul bersama keluarga yang ada di rumah. Uti punya pesan-kesan kayak ini untuk anak-anak yang ada di rumah ini? Anak-anak di rumah, Ibu Guru harapkan kalian tetap semangat ya dalam belajar, dalam menuntut cita-cita. Jangan lupa
selalu berdoa kepada Allah ya. Juga untuk teman-teman yang masih di SD Muhammadiyah Pelangi, saya harapkan kalian tetap semangat, tetap istiqomah dalam mendidik putra-putri di SD Muhammadiyah Pelangi ini. Semoga amal ibadah panjenengan semuanya menjadi amal soleh yang tentu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih sekali Uti Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya di sini berbagi cerita dengan kami yang ada di sini dan yang ada di rumah. Pokoknya semoga Uti selalu sehat ya Uti. Amin. Salam Amin, buat keluarga yang amin, ada di rumah. Terima kasih. Pada penonton dan pendengar yang ada di rumah, anak-anakku yang ibu sayangi, jangan lupa ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Bu Dita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.